Oke, kita lanjut ya. Setelah begini, tadi kan mau cari nilai X. Udah kamu tulis begini, Dek. Sekarang nyari nilai X-nya begini. Ada di sini konstanta K. Di sini ada K, 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 K. Jadi si K ini nanti sebuah bilangan. Kamu bebas memilih K-nya mulai dari berapa ke berapa. Boleh bilangan negatif, boleh positif, boleh sinol. Tapi kamu cek dulu interval yang diketahui di soal. Kalau yang diminta dari 0 derajat sampai 180 derajat, positif kan? Karena positifnya, Dik, kamu nyobanya dari bilangan positif aja, yang paling kecil, yaitu dari si 0 dulu, baru ke 1, baru kedua, dan seterusnya. Sudah? Jadi kalau kita pilih si K sama dengan 0, maka ini akan menjadi 2X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360, ya 0, ditambah 30, 30, berarti begini aja. Sehingga X yang memenuhi adalah 30 bagi 2, yaitu 15 derajat. Itu kalau K-nya 0. Sudah? Kita lanjut. Kalau si K-nya sama dengan 1, kira-kira gimana? Gitu ya. Oke, ganti K di sini 1. Berarti ini menjadi 2X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya 1 kali 360, ya 360 kan? Maka di sini 360. Berarti ini 2X sama dengan, totalkan 390, berarti si X-nya akan sama dengan 3 bagi 2, 1, 19 bagi 2, 8, berarti 10 bagi 2, 5, 185, ya kan? Oke, jadi karena tadi interval X yang dimintakan antara 0 sampai 180 aja. Di sini nilai si X-nya sudah melebihi interval yang diminta. Maka cukup kamu memisalkan si K sampai 1 aja, Dek. Ya, itu dari himpunan penyelesaian yang pertama. Sudah? Oke, sekarang coba kita cari himpunan penyelesaian yang kedua. Untuk yang kedua, ini yang berlaku. Fx sama dengan fx kita 2x. Berarti ini 2x sama dengan 180 kurang gx. Ini menjadi 180 kurang si gx-nya. Itu di sini gx-nya 30 ya. Berarti ini kurang 30 derajat ditambah K dikali dengan 360 derajat. Kita sederhanakan dulu. Ini 2X sama dengan 150 tambah si K kali 360 derajat. Setelah ini gimana? Seperti yang tadi. Misalkan kalau si K-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Ini akan menjadi 2X sama dengan 150 ditambah K-nya berubah jadi 0. 0 kali ini, ya 0. Ditambah dengan 150, ya 150 kan? Oke, berarti begini aja. Sehingga nilai X-nya 150 bagi 2, 75 derajat. Lanjut, kalau si K-nya sama dengan 1, berarti ini akan menjadi 2X sama dengan 150 ditambah dengan K dikali 360. Oh, K-nya 1 ya, sorry. Kita ganti K-nya 1. Berarti ini 1 kali 360, 360. Ya kan? Oke, berarti 2X-nya sama dengan 0, 11, 1, 510 lah nilainya. Berarti si X-nya berapa? 510 bagi 2,
berarti 255. Nah, ini sudah melampaui interval yang diminta, jadi cukup hentikan aja sampai di sini. Sudah? Maka dengan kata lain, himpunan penyelesaian kalau ini persamaan trigonometrinya, nah kamu tinggal cek dari semua nilai X yang udah kita cari, mana yang ada di interval ini. Kita cek yang pertama, X sama dengan 15 derajat. Masih di sini enggak? Iya, masih ya. Buat Abang Febrin, saya mute ya Bang. Oke, untuk X sama dengan 15 derajat. Masih di sini dek, berarti boleh ikut. Untuk 185, udah di luar yang ini kan? Berarti gak usah ikut, tidak memenuhi. Kalau 75 ikut, 255 tidak, ini tidak memenuhi. Maka hanya ada dua nilai X yang memenuhi. Yang pertama 15 derajat, yang kedua yang ini ya, jangan terkecoh, 75 derajat. Begitu kira-kira penyelesaian dari persamaan trigonometri. Sudah? Kakak kasih contoh yang kedua karena nanti contoh yang pertama dan contoh yang kedua akan kakak jadikan sebagai pembanding ya. Oke, sekarang coba kita masuk ke contoh yang kedua, bentuk yang kedua. Yang kedua, semisal begini. Oh iya, lupa kakak nanya deh. Ada pertanyaan, aduh kalian kok jauh-jauh deh, dekat-dekat aja ya kan ke speaker, biar bisa kak dengar yang bertanya. Tapi kayaknya enggak ya, bisa semua kan? Ah bisa lah kak, enteng itu. Iya, jago memang kalian ya. Untuk yang kedua, semisal pertanyaannya seperti ini. Tentukanlah himpunan penyesalan dari persamaan trigono kosinus 2x dikurang 30 derajat sama dengan negatif setengah untuk interval yaitu nilai si X yang berlaku mulai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Sudah? Oke, untuk yang seperti ini masih sama kok dek kayak yang tadi. Ini persamaan trigono hanya si kosinus yang muncul, berarti mau tak mau kita harus pakai persamaan kosinus. Ya, kita punya cos 2x dikurang 30 derajat sama dengan negatif setengah. Gimana lah supaya ini cos sama dengan cos? Ya, berarti yang di kanan ini harus aku ubah dalam cos bentuknya. Yuk, ada yang bisa nggak? Jawab di sana aja deh. Kakak dengar kau itu. Cos berapa deh yang nilainya negatif setengah? Kosinus setengah kak itu 60 derajat. Kalau negatif masuk di kuadran 2 atau 3, ya kan? Berarti kemungkinannya kuadran 2 atau ketiga kak. Lalu 60 derajat di kuadran kedua, 180 kurang 60 aja, berarti 120. Pasti benar semua kalian kan? Jelas lah kak, benar kami semua, gitu kan? Oke, ini negatif setengah. Dia akan sama dengan kosinus 120 derajat. Kalau salah kakak, boleh kalian demo ya dek, gak apa-apa. Demo di sini dipersilahkan. Ya, oke, sudah sama-sama cos. Jadi tadi kita punya cos fx sama dengan cos gx. Si inilah yang kita sebut si fx, inilah yang kita sebut sebagai si gx. Maka menentukan himpunan penyelesaiannya berlaku fx yaitu 2x dikurang 30 derajat plus minus
plus minus si GX-nya 120 derajat ditambah dengan si K dikali 360 derajat. Oke? Nah, ini plus minus. Sudah? Jadi cara menentukan himpunan penyelesaiannya sebenarnya kayak si sinus juga, Dek. Jadi ada dua nanti himpunan penyelesaiannya. Tapi tadi supaya gampang aja mengingat, kita buat aja plus minus gitu ya. Oke, kita mulai mencari himpunan penyelesaian yang pertama. Pakai si positifnya aja. Berarti kita akan punya 2X kurang 30 derajat positif 120 tambah si K kali 360 derajat. Lalu masuk ke nilai K yang mau dicoba. Cek dulu, intervalnya 0 sampai 180. Positif semuanya, Dek. Mulai aja K-nya dari 0. Jadi dari 0 dulu kita ya, Dek. Kayak di pom bensin, dari 0 dulu ya. Oke, K sama dengan 0. Maka ini 2X kurang 30 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K-nya 0, 0 kali 360 ya 0. Tambah 120 ya 120 kan. Berarti ini 2X pindah negatif 30 ke kanan, tambahkan dengan 120, maka ini 150. Sehingga si X yang berlaku 150 bagi 2 ya 75. Ya, lanjut lagi. Gimana kalau K-nya 1? Berarti ini menjadi 2X kurang 30 sama dengan 120 tambah K-nya ganti 1. 1 kali 360 ya 360. Oke, dengan kata lain 2X akan sama dengan ini kita jumlah 480. Pindah ke kanan positif 30. Dijumlah dengan 480 ini 510 hasilnya. Maka si X yang memenuhi 255. X di sini sudah melampaui interval yang diminta. Jadi stop, gak usah dilanjut ke K sama dengan 2. Ya, oke, lanjut lagi. Itu masih di himpunan penyelesaian yang pertama. Kita lanjut ke himpunan penyelesaian yang kedua. Kalau si positif sudah dipakai, kali ini ke negatifnya. Berarti kita akan punya 2X kurang 30 derajat sama dengan negatif 120 ditambah si K dikali 360. Cek lagi, mulai dari si 0 K-nya deh. K sama dengan 0. Maka ini menjadi 2X dikurang 30 derajat, K-nya ganti jadi 0. 0 kali ini ya 0. Tambah min 120, ya min 120 derajat. Ya, pindahkan min 30 positif, jumlahkan dengan min 120 menjadi 2X sama dengan negatif 90. Dari sini X-nya negatif 45. Ya kan? Lalu kalau si K sama dengan 1, ini akan menjadi 2X kurang 30 derajat. Ini negatif 120, K-nya 1 kali 360, ya 360. Berarti ini 2X sama dengan 360 kurang 120, 240 ya. Pindah ke kanan di sini, jadi 270 lah di sini. Berarti X-nya sama dengan 135. K-nya 1 aja udah 135, udah mendekati 180. Nanti bisa kamu cek kalau K sama dengan 2 pasti sudah melebihi 180. Jadi cukup sampai di sini.
kita tentukan siapa himpunan penyelesaian keseluruhannya. Cek, ini 75 masih ada di sini, Dek. Berarti ikut. Kalau ini 255 tidak lagi. Lalu kalau minus 45 tidak. 135 ikut. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat dan 135 derajat. Begitu kira-kira. Sampai di sini, Dek. Hampa atau paham, Dek? Kalau hampa jadi pengen nyanyi kakak, Dek. Gimana? Biar tahu kakak kalian paham atau enggak. Coba gini-gini atau gini-gini, Dek. Gini-gini ya. Kupikir tadi bakalan gini-gini, Dek. Oke, sebentar ya. Kakak fotokan dulu. Jadi kalau tadi persamaan trigononya udah bisa, persamaan sinus, kosinus, tangan pun pengerjaannya seperti ini. Kalau itu sudah paham konsepnya, jadi menyelesaikan yang ini tadi bisa seperti ini, Dek. Sudah? Tapi harus cek juga persamaannya bentuknya gimana. Tambahannya begini, kakak tulis atau aja, sudah? Jadi kalau semisal nanti kamu jumpanya persamaannya kayak gini tadi ya. Sinus 2x sama dengan setengah. Jadi yang mau kakak bahas begini. Kalau sudut di sini berdiri sendiri dalam artian hanya 2x aja atau x aja atau 3x aja tanpa kurang bla 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 tambah bla bla bla, sudah? Kamu bisa menyelesaikan ini hanya dengan cara seperti ini. Bukan hanya untuk sin aja ya, untuk kostan juga boleh. Ingat, kalau ini berdiri sendiri, kamu menyelesaikannya boleh dengan cara seperti ini. Sinus 2x sama dengan sin berapa tadi, Dek? Yang nilainya setengah. Yang pertama, Kak, sinus 30. Nah, di kuadran lain kan ada juga nilai si sinus yang bernilai positif setengah. Sin berapa, Dek? Di kuadran kedua yang berkaitan dengan 30, 180 kurang 30, berarti sin 150. Jadi Kak, dalam satu putaran itu ada 30 derajat dan 150 derajat yang membuat nilai si sin setengah. Begitu dia. Sudah? Maka kalau sudah begini, menentukan nilai X yang berlaku gampang aja, deh. Yang pertama, kita tuliskan sin 2X sama dengan sin 30. Yang kedua, sin 2X sama dengan sin 150 derajat. Sudah sama-sama sin 2X berarti 30. Artinya nilai si 2X itu sama dengan 30 derajat. Berarti X-nya 15 derajat. Sudah? Kesini juga sin 2X 150. Berarti 2X itu sama dengan 150, maka si X-nya 75 derajat. Hanya inilah nilai si X yang memenuhi dalam satu putaran tadi. Coba kita cek untuk soal yang ini tadi, jawabannya 15 dan 75, di sini juga 15 dan 75. Ternyata sama aja. Ya, jadi hanya boleh kalau si alfanya berdiri sendiri. Tapi kalau seperti si cos ini tadi, jangan ya, Dek. Nanti ada nilai X yang malah gak tertera di sana. Jadi yang begitu aja yang aman, yang satunya lagi pakailah tadi menentukan himpunan penyelesaian 1 dan 2-nya. Oke? Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada, mendekatlah ke speaker D supaya kakak tahu apa yang kamu tanyakan. Kita coba bahas dari soal nomor 9 ya. Jadi tadi kan kakak kasihnya cos bla 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 sama dengan bla 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 gitu kan. Sin juga demikian. Nyampe di soal nomor 9, Kak, kok beda? Namanya matematika, Dik. Biasa itu, contoh sama soal yang ditanya agak beda kan?
Ya enggak, agak beda ya, beda sekali. Biasanya gitu kata siswa. Ya udah, nggak usah langsung takut dek. Ya, gampang kok ini. Kalau paham cara mengubah si trigonometrinya. Jadi sebelum ke sini kita bahas dulu beberapa rumus penting yang sering dipakai untuk menyelesaikan persamaan trigono. Ya, untuk yang pertama ada yang disebut dengan rumus identitas. Udah sering ini kelas 10 kalian dengar. Yaitu sinus kuadrat AX ditambah kosinus kuadrat AX sama dengan 1. Artinya bilangan di sini bebas berapa aja. Kalau ini kuadrat sin cos dijumlah hasilnya tetap 1. Contohnya yang paling sering kalian dengar. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi kalau sin kuadrat 3X tambah cos kuadrat 3X gimana? Ya 1 juga. Sin kuadrat 100X ditambah cos kuadrat 100X berapa? Iya 1 juga, begitu dia. Ya, oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, sudut rangkap. Untuk sudut rangkap, yang pertama sin 2x. Untuk sin 2x berlaku di sini nilainya 2 sin x dikali dengan si cos x. Lalu untuk si cos 2x ini ada 3. Ya, ada 3 bentuk lainnya. Yang pertama si cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Yang pertama. Yang kedua 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Yang ketiga 2 cos kuadrat x dikurang dengan 1. Jadi minta tolong kakak 1 kecamatan Tarutung ya dek, hafalkanlah ini dek. Karena ini sampai kelas 12 pun bakalan sering sekali dipakai. Ya, udah 1 kecamatan kakak minta tolong ini. Oke? Baik, kita lanjut ke soal pengantar. Kita punya persamaan trigononya ini. Supaya bisa kamu pakai rumus persamaan tadi, harus kamu buat dulu mereka dalam bentuk rumus trigono yang sejenis. Maksudnya si sin aja, cos aja, seperti itu dia. Sudah? Oke, kita lihat di sini. Kakak udah kasih rumus penting. Dari trigono si cos dan si sin, mana yang paling mungkin kamu bisa ubah? Karena tadi kak aku punya ini dan punya ini, berarti yang paling mungkin ku ubah si cos lah kak. Nah, si cos ini jadi apa? Untuk yang ini, si identitas, karena ini cos kuadrat X, kita berangkatnya dari sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 lah, ya kan? Maka dari sini, cos kuadrat X sama dengan apa? Saya pakkan ke kanan deh, berarti ini 1 kurang sin kuadrat X lah dia. Ya, lalu substitusikan lah ini dek ke sini. Susah kali bilang substitusi ini kadang. Jadi harus disubstitusikan ya. Kita substitusikan berarti ini 4 dikurang cos ganti jadi ini 1 dikurang sin kuadrat X sama dengan 5 sin X lah di sini. Sudah? Sederhanakan 4 dikurang 1 kali masuk min jumpa min positif sinus kuadrat X sama dengan 5 sin X. Baru pabidahamu sudah itu kirion kan? Berarti di son jadi sin kuadrat X. On mau pindah tu kiri negatif kan hamuna. Oh iya kak, negatif 5 sin X lah ini. Ya. Di situ soalnya 2 cos kuadrat X kak. Oh 2 cos kuadrat X ya. Oke. Thank you. Biasalah dek faktor U agak-agak silap. Menuliskan soal pun udah silap ya. Oh iya, makasih ya dek. Ya ampun udah jauh-jauh ke jalan dari depan. Makasih dek, terharu kakak.
Oke. 4 kurang 2 cos kuadrat X ya. Oke, berarti di sini 4 dikurang 2. Berarti ini 2 kali 1 min 2. Min 2 kali min berarti ini positif 2 sin kuadrat X. Pas ya? Ya. Oke, lalu ini kita letak di sini. 2 sin kuadrat X pindah ke kiri negatif 5 sin X. 4 kurang 2. Ya, di sini pasti 2 sama dengan 0. Sudah? Kak, belum nampak tuh persamaan trigono yang tadi kakak bilang di awal. Nah, belum selesai kita deh. Masih ada langkah selanjutnya. Jadi kalau sudah begini, trigonometrinya sudah sejenis, tapi di sini ada kuadrat, di sini tidak. Kaitkan dia deh ke bentuk persamaan kuadrat yang pernah kita pelajari. Jadi supaya gampang menyelesaikan ini begini saja. Kita misalkan dululah si sin X jadi suatu variabel lain. Biasanya si P dipakai. Terserah mau apa dinamai, tapi kakak pilih si P. Oke? Berarti ini akan menjadi 2 sin kuadrat X menjadi 2P kuadrat lah dia. Min 5 sin X min 5P ditambah 2 sama dengan 0. Udah bentuk persamaan kuadrat dia. Biasanya kalau jumpa persamaan kuadrat, kita ngapain? Pasti mau tak mau kak, faktorkan aja kak. Faktorkanlah dia. 2P kali apa supaya 2P kuadrat? P di sini. Berapa kali berapa hasilnya 2? Dijumlah min 5, tapi ada 2P di depan ini. 2 kan 1 kali 2 atau 2 kali 1. Supaya dapat min 5 di sinilah 2 kutaro, satunya di sini. Nah, karena ini diminta min, maka ini min. Min 1 kali min 2 positif 2, sudah pas. Ya, oke. Lalu tentukan nilai P si pembuat 0 dari ini dan ini. Untuk yang pertama, pembuat nolnya kita punya 2P kurang 1 sama dengan 0. Berarti 2P sama dengan 1. Berarti si P-nya setengah lah dia. Ya, oke. Lalu kita lanjut yang kedua. Dari sini, si P kurang 2 sama dengan 0, maka si P sama dengan 2. Ada 2 dia. Ya, lalu setelah itu, ubah lagi lah si P jadi si sin D. Supaya bisa persamaan trigono tadi kita pakai. Dari yang pertama, kita punya P sama dengan setengah. Si P tadi itu sin X, berarti sin X sama dengan setengah. Sudah, balik lagi. Tentukan sin berapa aja yang nilainya setengah. Karena berdiri sendirinya si X di sini, boleh langsung kamu buat. Sin X, sin berapa yang setengah? Sinus 30. Satunya lagi, sin berapa yang setengah? Sinus 150 derajat. Maka mana aja si X yang memenuhi? Sin. X. Berarti yang pertama X-nya 30 derajat. Yang kedua adalah ini 150 derajat. Itu dari yang P sama dengan setengah. Lalu gimana kalau P sama dengan 2? Si P tadi itu sin X sama dengan 2. Nah, sin X sama dengan 2. Ada nggak nilai sinus yang hasilnya 2? Coba gini atau gini deh. Gak ada nampak kakak kepala kalian? Coba ada nggak nilai sinus X yang sama dengan 2? Gini atau gini? Yuk, gimana? Oh iya, betul sekali. Gak ada ya, maksimum sin itu 1, minimumnya negatif 1. 2 nggak ada, kecuali kalau dikali dengan bilangan 2 gitu ya. Maka dengan kata lain ini tidak memenuhi. Jadi nilai si X yang memenuhi adalah X 30 derajat dan 150 derajat. Coba kita cek opsinya.
Nomor berapa tadi ya? Nomor 9. Oh, nilai si cos yang ditanyakan ya. Nilai cos X-nya akan sama dengan apa? Oke, sudah dapat X-nya, Dik. Udah gampang kita nyari cos apa yang berlaku kan? Kosinus 30 lah yang pertama. Cos 30 ya setengah akar 3. Ya kan? Lalu yang kedua, kosinus 150. Kuadran kedua ini berarti negatif. Negatif setengah akar 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan si opsi kita adalah jeng 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 si A jawabannya ya. Baik, gimana kira-kira Dek? Aman? Yuk, mari kita libas ya kan. Untuk soal yang ini Dek, nggak langsung kalian bilang kan, Kak apanya ini Kak? Nggak kan? Oh enggak lah. Jadi untuk yang ini pun Dek, tenang aja, nggak susah Dek. Jadi kalau tadi kamu di awal tadi kan, tadi kakak udah review. Kalau ternyata menentukan sinus 210 boleh 180 tambah dengan sebuah sudut istimewa. Maka itu akan senilai dengan ambil aja si sudut istimewanya, begitu kan? Nah, yang ini pun ngerjainnya boleh pakai cara seperti itu. Ingat ya, nilai si pi. Pi itu nilainya 180 derajat, gitu dia. Sudah? Jadi kalau semisal kamu jumpa begini, sinus pi dikurang alfa. Ini kan artinya sinus 180 derajat dikurang dengan si alfa. Kalau tadi kamu buat 180 kurang 30 derajat, aku ambil si 30 derajatnya Kak. Gitu kan? Maka ini pun akan sama aja Dek dengan sin 180 kurang si alfa masih di kuadran kedua positif, lalu ambil alfanya. Sin alfa lah ini Dek. Jadi kalau kakak tulis ulang, ternyata ini kosinus kuadrat alfa tambah 2 sin alfa sama dengan sin kuadrat. Sip, hati-hati di sini. Untuk yang selanjutnya, di sini kita punya sin kuadrat pi ditambah dengan si alfa. Sudah? Nah, ini kan artinya sin pi ditambah si alfa itu sin 180 ditambah dengan alfa sama dengan ya, kalau 180 tambah berapapun itu sudah di kuadran ketiga itu ya Dek. Sin di kuadran ketiga bernilai negatif, maka ini jadi negatif sin, ambil alfanya. Sehingga yang ini boleh kakak tuliskan menjadi negatif sin alfa, karena kuadrat dia kita kuadratkan. Ditambah dengan 1/2 atau 3/2. Sudah? Lalu lihat di sini trigonometrinya ada 2. Ada si cos, ada si sin. Ubah jadi satu jenis aja deh, biar gampang menyelesaikannya. Antara si cos dan si sin, mana yang paling mungkin diubah? Dari rumus yang tadi Kak, yang ini aja, si cos kuadrat, ya kan? Apa dia tadi namanya deh? Yang ini ya, 1 kurang sin kuadrat. Jadi ini kakak boleh ganti jadi 1 kurang sin kuadrat alfa tambah 2 sin alfa sama dengan, ini dikuadratkan, sin alfa kuadrat ditambah dengan 3/2, ya kan? Lalu kita sederhanakan lagi, ini pindah aja nanti ke kiri, ini min sin kuadrat, maka ini menjadi min sin kuadrat alfa
Ini pindah ke kiri, 2 kurang 1 menjadi 1 aja sin alfa. Di sini ada 1, ya kan? 3/2 pindah ke kiri, min 3/2 sama dengan sin 0. Ya, lalu kata opungku deh, biar gak ritik kalian memfaktorkannya nanti, boleh kamu kali dengan si, karena pakai per di sini kan, kali aja dengan 2. Lalu ini negatif, supaya gampang memfaktorkan, usahakan aja ini positif, kalikan aja dengan min 2. Maka kalau min 2 kali yang ini positif, ya kan, positif 2 sin kuadrat alfa. Min 2 kali ini min 2 sin alfa. Min 2 kali ini min 2 tambah min 2 kali ini 6 sama dengan sin 0. Berarti ini jadi 2 sin kuadrat alfa kurang 2 sin alfa ditambah dengan 4 sama dengan 0. Ya, baik. Sudah sampai di sini. Ya. Coba kalian dulu yang cari, kira-kira jawabannya ada kan kertasnya sama kalian sketnya. Coba kalian yang cari, siapakah nilai sin yang berlaku? Kakak beri waktu 3 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Oke. Tadi di sini ya. Ini kan sin kuadrat. Kakak pikir tadi sin alfa, pindahkan ke kiri, malah habis ya. Yang pas ini sin kuadrat, pindah ke sini, ini jadi min 2. Lalu ini positif 2 sin alfa tambah 1 kurang 3/2. Kita kali min 2, ini jadi positif, negatif, positif. Sudah? Oke. Nah, setelah begini, gimana hasil dari si sin alfanya? Itu yang ditanyakan. Jadi seperti yang tadi aja, boleh dulu kamu misalkan si sin alfa jadi variabel lain, yaitu si P. Berarti ini menjadi 4P kuadrat dikurang 4P ditambah dengan 1 sama dengan 0. Lalu ini kalau dikuadratin ternyata 2P kurang 1 kuadrat lah dia deh. 4, betul, 2 kali 2 kali min 1, min 4, min 1 kuadrat 1. Ya kan? Nah, berarti pembuat nolnya dari sini, yaitu si ini aja. 2P kurang 1 sama dengan 0, 2P sama dengan 1, P sama dengan setengah. Lalu si P tadi sin alfa, maka sin alfanya adalah setengah. Maka jawabannya adalah si A. Benar sekali ya. Yang berteriak A tadi benar jawabannya. Baik, sebelum kakak hapus, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini, Dik? Wait ya, ngelek Kak. Di bagian dari mana tadi ngelek? Dari mana tadi? Gak jelas deh. Dari bagian X. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Dari sin X tambah sin X. Oh, dari sini. Oke. Kakak ulang ya, karena nge-lag. Di sini tadi masih nge-lag ya? Iya, Kak. Sebentar. Baik, ini juga yang ditanya, berapalah nilai sin X yang memenuhi? Siapa kira-kira yang kita ubah? Yuk, teriak aja dari sana. Si. Siapa yang kita ganti? Iya, cos kuadrat X. Gantilah ini menjadi 1 dikurang sin kuadrat X sama dengan akar 3 sin X. Pindahkan semua ke kanan supaya ini positif, Dek. Pindah ke kanan menjadi sin kuadrat X
tambah dengan akar 3 sin X dikurang dengan 1 sama dengan 0. Pertanyaannya tadi berapalah nilai si sin X yang memenuhi, ya kan? Nah, seperti yang tadi aja, misalkan si sin X jadi variabel lain, yaitu si P. Berarti ini jadi P kuadrat tambah akar 3P kurang 1 sama dengan 0. Ada nggak yang tahu apa kira-kira pemfaktoran dari persamaan kuadrat tersebut? Ada? Langsung aja. Kurung-kurung. Berapa kali berapa hasilnya 1? Dijumlah hasilnya akar 3 gitu. Oke, karena ini waktunya juga terbatas sekali gitu ya. Jadi kalau semisal nanti bingung mencari faktornya, kita bisa pakai rumus ABC ya. Ingat rumus ABC, semisal X1, X2 variabelnya si X ya. Ini bisa kita cari pakai min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan si 2A. Karena ini P berarti boleh kita pakai P1,2 yaitu negatif B. Jadi dari sini si A kita itu koefisien si P kuadrat yaitu 1. Kalau enggak ditulis di sini 1 artinya ya. Lalu si B siapa? B itu koefisien si P yang berpangkat 1 yaitu akar 3. Si C itu adalah konstanta, enggak ada variabelnya yaitu negatif 1. Maka untuk si P1,2-nya min B, berarti B-nya akar 3, ini min akar 3 plus minus akar dari B kuadrat akar 3 kuadrat kurang 4 kali si A. A-nya 1 kali si C. C-nya negatif 1 dibagi dengan 2 kali si A yaitu 1. Maka ini sama dengan negatif akar 3 plus minus akar dari kuadratkan 3 min 4 kali 1 kali min 1 7. 7 4. Astaga. Bisa-bisa ya 7 ya. 4 dibagi dengan 2 kali 1 2. Hasilnya ini yang maksud kakak tadi 7. Ya. Maka ini akan sama dengan negatif akar 3 plus minus akar 7 per 2. Nah, karena si P tadi ini, si P itu si sin X, maka nilai si sin X yang memenuhi juga D, yaitu ini juga negatif akar 3 plus minus akar 7 per 2. Kita lihat mana yang ada di opsi. Ya, kira-kira begitu dia penyelesaian dari persamaan trigonometri. Jadi tadi ingat aja ya, usahakan yang muncul itu satu trigono kalau mau mengaitkannya ke persamaan sin atau persamaan cos atau persamaan tangan. Ya, karena waktu kita juga udah habis, kira-kira sebelum kakak akhiri ada pertanyaan enggak? Gini-gini aja deh, atau gini-gini. Oke lah, kalau misalkan ada nanti silahkan ditanya kepada Bang Andi yang ada di depan mata, karena lebih oke sih. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini deh. Semoga nggak muak kalian nengok aku ya. Selamat sore deh. Oke deh. Bang, udah bisa kulif? Oke, thank you, Kak. Oke, Bang.